Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracie Gareth Tauri, NIM 1801140060 dari kelas B, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi psikolinguistik. Yang pertama, pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik ini adalah suatu studi mengenai penggunaan dan perolehan bahasa oleh manusia. Dari definisi tersebut terlihat ada dua aspek yang berbeda. Yang pertama, perolehan, yang menyangkut bagaimana seseorang, terutama anak-anak, belajar bahasa. Dan yang kedua, merupakan penggunaan, yang artinya penggunaan bahasa oleh orang dewasa normal. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai sejarah psikolinguistik. Pada tahun 1901, linguis Albert Tamm bekerjasama dengan ahli psikologi Karl Marx untuk menerbitkan buku yang berisi penyelidikan eksperimental tentang dasar-dasar psikologi pembentukan analogi peraturan. Mereka menggunakan kaidah psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis psikolinguistik. Misalnya, suatu kata ini cenderung berhubungan dengan kata lain yang berkategori atau kelas katanya sama. Kerjasama antara linguistik dan ahli psikologi di Amerika Serikat dirintis oleh Social Science Research Council yang menganjurkan diadakannya seminar antara ahli psikologi dengan linguistik secara kolaboratif. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai objek kajian psikolinguistik. Objek psikolinguistik adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan di antara keduanya. Bahasa yang berproses dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa. Bahasa juga dilihat dari aspek psikologis, yakni proses bahasa yang terjadi pada otak atau mind, baik pada otak pembicara maupun otak pendengar. Pendekatan psikolinguistik. Menurut Lado, mendefinisikan bahwa psikolinguistik adalah gabungan dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan linguistik dan pendekatan psikologi bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Kemudian, melihat dari definisi tersebut, kajian dari disiplin ilmu ini tidak dapat dipisahkan karena masing-masing bidang ilmu saling mendukung satu sama lain. Keterkaitan bahasa, berpikir, dan intelijensia. Berpikir merupakan aktivitas otak dan pikiran diungkapkan dengan menggunakan bahasa, sedangkan bahasa merupakan indikator perangai seseorang, sehingga kecerdasan seseorang dapat diukur dari bahasanya. Secara bahasa sangat sesuai dengan pikiran seseorang. Kemudian, untuk kecerdasan merupakan faktor atau potensi umum yang harus ada agar seseorang ini dapat memahami pikiran-pikirannya serta mampu mengungkapkan apa yang terbesit dalam benaknya. Sehubungan dengan kecerdasan umum itu ada potensi-potensi spesifik seperti potensi saintifik dan potensi ilmuwan. Bahasa dengan produk sintaksis. Menurut tata bahasa, ada fonologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi merupakan ilmu yang membahas mengenai bunyi, sintaksis mengenai kalimat, dan semantik mengenai makna. Karena sintaksis itu merupakan dasar yang paling penting, maka kajian utama psikolinguistik ini akan banyak bertumbuh pada kaidah sintaksis. Secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik ialah mencari suatu teori bahasa yang tepat dan unggul dari segi linguistik dan psikologinya yang mampu menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Kemudian dengan kata lain bahwa psikolinguistik ini mampu mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini dapat diperoleh dan dapat digunakan pada waktu bertutur dan saat memahami kalimat-kalimat ujaran. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa psikolinguistik adalah ilmu antardisiplin yang dilahirkan sebagai akibat adanya kesadaran bahwa kajian bahasa merupakan sesuatu yang sangat rumit. Kemudian saya juga akan membahas mengenai intelijensi dengan produk sintaksis. Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada berbagai faktor seperti kesehatan, keadaan sesaat seperti gembira, sedih, senang, dan keadaan alat ujaran seperti sedang merokok ataupun sedang tidak merokok. Dengan demikian, kalau kita menggantungkan pada fitur akustik saja, maka sebuah kata bisa saja memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda. Karena itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan model analisis dengan sintesis. Berpikir dan kecerdasan. Berpikir dalam bahasa Inggris itu artinya thinking, melibatkan proses manipulasi informasi secara mental seperti membentuk konsep-konsep abstrak, menyelesaikan beragam masalah, mengambil keputusan, dan
melakukan refleksi kritis atau menghasilkan gagasan kreatif. Berpikir kritis dan berpikir kreatif itu melibatkan proses berpikir dan reflektif dan produksif serta mengevaluasi bukti yang ada. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir mengenai sesuatu yang baru dan tidak biasa serta memunculkan solusi yang tidak konvensional pada permasalahan-permasalahan yang ada. Kita akan membahas mengenai kecerdasan. Kecerdasan atau intelijensi mengacu pada perbedaan individual dalam keterampilan-keterampilan pemecahan masalah dan dalam kemampuan penting lainnya. Kecerdasan terdiri atas kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menyesuaikan diri dan pengalaman, kemudian belajar dari pengalaman sehari-hari. Kemudian juga kita akan membahas mengenai pengaruh genetika dan lingkungan pada kecerdasan. Para peneliti menemukan bahwa ada penanda kecerdasan pada kromosom. Banyak penelitian juga yang mengungkapkan bahwa kecerdasan itu memiliki komponen heritabilitas yang tinggi. Walau banyak kritik diarahkan pada konsep heritabilitas, pengaruh lingkungan pada kecerdasan telah ditunjukkan dalam penelitian mengenai efek pengasuhan orang tua, program interferensi pada anak-anak yang berisiko memiliki IQ yang rendah dan keluar dari sekolah serta perubahan sosial sejarah. Bahasa dan kalimat. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa menurut Sunjono Darjowiyo. Mengatakan bahwa bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrer dan dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Kemudian juga saya akan menjelaskan mengenai kalimat. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Di dalam linguistik, kalimat diartikan sebagai satuan bahasa yang relatif, berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi final dan terdiri atas klausa. Bahasa dan kalimat. Menurut Goris Keraf, bahwa fungsi bahasa itu ada 4. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi atau persatuan. Keempat, bahasa adalah alat kontrol sosial. Tapi di sini ciri-ciri kalimat juga ada 4 loh teman-teman. Yang pertama, kalimat ini merupakan suatu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Yang kedua, bahasa kalimat itu dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang terakhir, ada huruf kapital dan tanda panca di dalam sebuah kalimat atau di dalam satu kalimat. Kemudian kita juga akan mulai membahas mengenai bahasa dan berpikir. Keterkaitan antara bahasa dan pikiran ini terletak pada asumsi bahwa bahasa ini memengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta memengaruhi pikiran individu pemakai bahasa tersebut. Keterkaitan antara bahasa dan pikiran dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep untuk mendapatkan satu kesimpulan melalui media bahasa. Beberapa uraian para ahli mengenai keterkaitan bahasa antara lain. Yang pertama itu, fungsi bahasa ada 2 teman-teman. Fungsi bahasa yang bersifat intrapersonal atau matetik, yaitu penggunaan bahasa untuk memecahkan masalah atau problem solving, mengambil keputusan atau decision making, dan berpikir, mengingat, ataupun sebagainya. Kemudian fungsi bahasa yang kedua adalah fungsi bahasa interpersonal atau pragmatik, yaitu yang menunjukkan adanya suatu pesan atau keinginan penutur yang ingin disampaikan. Biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah, kalimat tanya, ataupun kalimat berita ya teman-teman. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai psikologi kalimat. Anak-anak pada masa periode kalimat satu kata atau pivot clause dan dalam kalimat 2 kata atau open clause dapat menghilangkan preposisi atau kata depan, artikel, dan sebagainya. Pivot clause pada umumnya jumlahnya ini hanya sedikit dan terdiri dari kata-kata yang frekuensinya pemakaiannya dalam tuturan si anak dan secara perlahan semakin bertambah dan bertambah. Sedangkan open clause jumlahnya banyak dan mengandung semua kata dalam perkembangan si anak yang tidak termasuk dalam pivot clause. Pivot grammar setelah dipakai secara luas dalam mendeskripsikan bahasa dini seorang anak. Hanya
Terkadang timbul kesulitan karena tuturan dari beberapa anak tidaklah dapat dianalisis dan diekspresikan secara tepat dengan memakai pivot grammars tersebut. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara Indonesia saja, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Peresmian bahasa Indonesia secara sosiologis bahwa bahasa Indonesia ini diakui oleh Indonesia pada acara Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia ini diakui oleh Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945 atau tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Asal mula bahasa manusia. Asal-usul bahasa merupakan aspek bahasa yang paling dipertentangkan oleh para ahli. Kenapa? Karena tidak adanya data tertulis mengenai bagaimana timbulnya bahasa umat manusia dahulu kala. Maka telah dilontarkan berbagai macam teori mengenai hal itu. Teori yang ada itu dapat garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua fase, yaitu Defined Origin Phase and Organic Phase. Saya akan menjelaskan mengenai dua fase tersebut. Yang pertama, Defined Origin Phase. Fase ini berlangsung sebelum abad ke-18. Pada fase ini, manusia itu masih dianggap memiliki kebudayaan primitif atau kebudayaan yang konvensional. Menurut teori antropologi kebudayaan primitif, lebih banyak meyakini keterlibatan Tuhan, dewa, nabi, dan sejenisnya dalam permulaan sejarah bahasa manusia. Kemudian saya akan menjelaskan fase yang kedua, yaitu Organic Phase. Organic Phase atau fase organis dimulai pada akhir abad 18. Pada fase ini, spekulasi tentang asal-usul bahasa berpindah ke alam baru yang disebut dengan alam organis. Hasilnya pun relatif akurat dan lebih diterima oleh akal sehat dan diterima oleh masyarakat yang menganut bahasa tersebut. Pemerolehan bahasa manusia atau language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan pemahaman serta untuk komunikasi. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka, atau pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak ataupun oleh orang dewasa. Dua sisi otak manusia. Pengertiannya, otak manusia ini memiliki kemampuan yang luar biasa yang terdiri dari triliunan sel otak, dan setiap sel ini tampak pada gurita kecil yang begitu kompleks. Otak manusia juga memiliki dua sisi yang setiap sisi itu mengontrol fungsi yang berbeda dan memproses informasi dengan cara-cara yang berbeda pula. Fungsi dan struktur otak kanan dan otak kiri. Otak kanan lebih besar dan lebih berat dari otak kiri. Badan sel yang membentuk warna kelabu pada otak lebih banyak pada otak kanan. Daerah pengaturan korteks auditori primer pada gyrus hasil lebih besar pada otak kanan. Hal ini berhubungan dengan kegiatan bahasa atau musik. Kemudian pada otak kiri, daerah talamus bermanfaat nucleus lateral lebih besar otak kiri. Talamus kiri memang lebih dalam pengaturan kegiatan untuk berbahasa ya teman-teman. Visualisasi filenya juga lebih besar di otak kiri atau untuk penggunaan berhubungan dengan fungsi spasial. Hubungan logika dan bahasa. Penalaran ini memberi kesimpulan bahwa aturan-aturan dalam logika didasarkan oleh makna dalam bahasa. Bahasa sebagai dasar dari logika mempunyai arti bahwa aturan-aturan dan kesepakatan bahasa menentukan hukum-hukum logika. Hubungan antara logika dan bahasa berdasarkan pandangan Wittgen dipersatukan melalui aturan umum dan tata bahasa yang logis. Dapat disimpulkan atau dapat dijelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari mempergunakan suatu teknik atau logika akan tergantung dari baik buruknya alat bahasa yang dapat digunakan. Penggunaan bahasa juga sebagai alat logika harus memperhatikan perbedaan antara bahasa sebagai alat logika dan bahasa sebagai alat kesusastraan ya teman-teman. Hubungan otak dengan kemampuan berbicara.
Terdapat keterkaitan antara belahan atau hemisfer otak dengan keterampilan berbicara. Secara teoritis, kosakata yang dimiliki oleh seseorang berasal dari struktur kognitif pada hemisfer otak kiri, sedangkan kemampuan berbicara yang benar-benar dipengaruhi oleh hemisfer otak kanan. Umumnya, setiap orang memiliki kecenderungan atau dominan pada salah satu hemisfer satu otak saja, baik itu otak kanan maupun otak kiri. Dominasi hemisfer otak dapat terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan seseorang, misalnya sistem pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Sehingga semakin lama berada pada lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Dengan mengetahui fenomena ini, seorang pendidik dapat membantu melengkapi kekurangan pembelajar sehingga dapat meningkatkan keterampilan berbicara yang dimilikinya. Berpikir, intelijensi, dan penalaran. Berpikir ialah suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja dari otak. Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga pada suatu kesimpulan. Penalaran ini berdasarkan dua jenis proposisi, kualitas dan kuantitas. Terdapat empat macam proposisi penalaran. Yang pertama, proposisi umum positif, proposisi A. Umum negatif merupakan proposisi E, khusus negatif merupakan proposisi I, dan khusus negatif termasuk proposisi Q. Berbicara merupakan mengungkapkan bahasa atau menyampaikan bahasa, mengucapkan bunyi artikulasi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Hubungan antara berbahasa dan berbicara. Hal-hal yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara berbicara dengan berbahasa adalah sebagai berikut. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, ujaran atau speech. Biasanya ini dipelajari melalui menyimak dan menirukan atau imitation. Yang kedua, kata-kata yang dipelajari oleh seorang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimulasi yang mereka temui dan kata-kata yang paling banyak memberi bantuan dalam menyampaikan ide-ide ataupun gagasan mereka. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan bahasa secara berarti membantu meningkatkan kualitas seseorang dalam berbahasa. Kemudian, hubungan kemampuan berpikir, intelijensi, dan bahasa. Peranan bahasa dalam hubungannya dengan berpikir amat erat sekali yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Ada jumlahnya, ada 4. Bahasa sebagai instrumen dari pikiran dalam arti menjadi alat bagi perkembangan pikiran. Kemudian yang kedua, bahasa juga merupakan alat untuk menyatakan pengalaman-pengalaman dalam bentuk pengaturan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat komunikasi dari sekumpulan manusia, masyarakat, bukan hanya produk dari masyarakat semata, melainkan juga produk dari mentalis masyarakat. Kemudian yang keempat, ada bahasa memungkinkan daya tahan produk dari pikiran karena semua ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang itu dituturkan dan diwujudkan dalam perutan kaidah-kaidah kebahasaan. Akuisisi perkembangan bahasa. Menurut Henry Tarigan, pemerolehan bahasa itu adalah suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk mempermudah mencari pembahasan hipotesis yang semakin rumit seperti teori yang masih terpendam atau dibuang dan yang bisa dilakukan dengan ucapan-ucapan orang tuanya sampai ia memilih salah satu atau takaran dari tata bahasa yang paling baik dan paling sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa itu ada 4. Ada faktor kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial ekonomi, dan jenis kelamin. Kenapa ada faktor kesehatan? Karena anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat. Karena motivasinya ini lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. Kecerdasan. Kenapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa adalah kecerdasan? Anak yang memiliki kecerdasan tinggi, belajar berbicaranya itu lebih cepat dan lebih memperhatikan penguasaan bahasa yang ada. Keadaan sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi faktor bahasa lah. Karena anak dari kelompok keadaan sosial ekonomi yang tinggi akan lebih mudah belajar berbahasa daripada anak yang kondisi sosial ekonominya rendah.
Jenis kelamin juga termasuk dari keempat faktor tadi, karena dibandingkan dengan anak perempuan, anak laki-laki ini lebih tertinggal dalam belajar berbicara. Pada setiap jenjang umur, kalimat anak laki-laki ini lebih pendek atau kurang betul ketata bahasanya, kosakata yang diucapkannya juga lebih sedikit, dan pengucapannya kurang tepat ditimbang anak perempuan. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu dapat bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.